Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan evaluasi terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat. Evaluasi PSBB di wilayah Jawa Barat menunjukkan tren penurunan atas kasus COVID-19, sehingga mereka kemungkinan akan mencabut kebijakan PSBB di beberapa wilayah yang menunjukkan grafik penurunan. Dan berikut penjelasan selengkapnya untuk Anda. Pembatasan sosial ini membuahkan konsistensi hasil seperti yang sempat saya sampaikan. Apa itu konsistensi hasil? Di mana ada penekanan kegiatan, di situ terjadi penurunan kasus, kira-kira begitu. Nah, saya laporkan sampai pertanggal 20 Mei ini jumlah pasien di rumah sakit rata-rata di sekitar angka 350-an. Ini turun dibandingkan rentang di akhir April yang sekitar 430. Jadi di Jawa Barat selama PSBB jumlah pasien yang dirawat itu justru turun, bukannya naik, kira-kira begitu. Puncaknya sudah terjadi di akhir April, kemudian turun. Kemudian tingkat kematian turun dari 7 sekian pasien per hari menjadi 4 pasien per hari yang meninggal dunia. Tingkat kesembuhan juga naik hampir 2 kali lipat. Evaluasi berikutnya adalah tingkat kecepatan virus yang sebelum PSBB itu ada di kecepatan indeks 3 untuk reproduksi COVID, sekarang sudah turun alhamdulillah di 0,86. Jadi sudah turun jauh sekali, menandakan sebelum PSBB karena banyak orang, mudik belum dilarang, kecepatan penularan sangat tinggi. Sekarang mudik dilarang, PSBB diketatkan, kita turun menjadi 0,86 indeksnya. Artinya kalau indeksnya 1 pasien menularkan ke 1 orang, kalau indeksnya 3, 1 pasien dalam 1 hari bisa menular ke 3 orang. Nah, hari ini kita sudah di 0,86, artinya 1 pasien menularkan ke 1 orangnya mungkin di rentang 2 hari. Jadi ini sangat baik. Kemudian kami laporkan juga dari hasil PSBB provinsi itu yang perlu diwaspadai adalah 37% wilayah Jawa Barat. Jadi 63%-nya itu punya potensi untuk dilakukan relaksasi pasca PSBB karena data menunjukkan pergerakan tidak ada di 63% wilayah Jawa Barat, maka 63% ini kemungkinan bisa kembali ke situasi yang lebih normal setelah kita lakukan evaluasi. Kemudian dari sisi lalu lintas sebenarnya kita sudah memenuhi kriteria secara teori, yaitu menekan pergerakan lalu lintas di 30%. Tapi pas kita buka datanya, ada pergerakan naik setiap jam 4 sore, berarti masyarakat yang maksa ngabuburit masih ada. Walaupun dalam total masih di 30% pergerakan kendaraan, tapi meningkatnya ada di jam sore hari. Kemudian penekanan lalu lintas terbaik kita itu ada di minggu lalu sekitar 20%. Sekarang naik lagi ke 30, mudah-mudahan tidak boleh lepas lagi dari 30 supaya kita bisa mengelola.